Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi. Kata Rasulullah SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid-masjid Allah. Sering saya katakan, Allah memberikan kesempatan kepada hamba yang hina seperti kita untuk memasuki tempat yang paling Allah cinta adalah satu bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Kalau Allah tidak cinta kepada kita, mana mungkin Allah memberikan tiket free untuk kita bisa masuk ke tempat yang paling Allah cinta. Jadi di poin pertama, sore hari ini kita bisa mengetahui seberapa besar cinta Allah kepada kita. Allah masih memberikan jalan kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Padahal ibu, kita ini hidup di satu zaman susah sebenarnya jadi orang baik. Berusaha pengen banget jadi orang soleh, berusaha ingin sekali menjadi orang yang solihah, tapi ada aja tantangannya, ada aja gangguannya. Kalau enggak dari teman yang jauh, tetangga yang dekat. Kalau enggak dari tetangga yang dekat, dari orang rumah sendiri. Kalau orang rumah sendiri baik, ada yang gangguin kita ini, si setan gepeng. Betul atau tidak? Terus menerus kita diganggu. Syaitan tamak. Bagaimana caranya supaya kita menjadi hamba yang tidak dikasihi oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah. Makanya sore hari ini kita melihat banyak setan yang menangis. Kenapa? Karena dia bersedih. Ini hamba padahal sudah saya ganggu buat maksiat. Ini hamba padahal setiap hari kerjaannya hanya nyinyir, hanya ngomongin orang, hanya komentar yang tidak baik, hanya berbohong, hanya berdusta, hanya memandang kepada hal-hal yang Allah haramkan, hanya mendengar kepada sesuatu yang Allah haramkan. Tapi kok bisa sore hari ini masuk masjid? Kok bisa sore hari ini datang ke tempat yang paling Allah cinta? Tidak lain tidak bukan wajah-wajah yang saya pandang pada sore hari ini adalah wajah-wajah orang yang disayang dan dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan karamah. Karamah itu di dalam bahasa Arab artinya adalah kemuliaan. Kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena dia rajin mau mendekat kepada Allah, Allah berikan kelebihan. Itu namanya karamah. Dan kata ulama, mereka sepakat bahwa karamah, kalau bahasa Indonesianya keramat. Ada orang punya keramat. Keramatnya apa? Keramatnya istiqomah di dalam kebaikan. Itu keramat yang paling terbesar.
keramat yang paling luhur, keramat yang paling agung, keramat yang paling hebat adalah orang yang bisa konsisten di dalam beribadah di jalan Allah. Orang yang bisa konsisten di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau hanya berbangga, guru saya bisa terbang, gurunya sebanding sama guru. Guru juga bisa terbang. Emang guru kamu binatang? Wah, guru saya bisa berjalan di atas air. Bisa jadi dia kalah ikan cupang lagi. Bisa juga. Ya, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang bagi sebagian orang itu luar biasa. Itu juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Banyak orang yang tidak beriman kepada Allah diberikan kelebihan bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Artinya apa kelebihan kamu? Kamu belum mendapatkan karamah. Kamu belum mendapatkan keramat. Orang yang keramat, orang yang memiliki karamah adalah orang yang bisa istiqomah. Itu yang paling susah. Susah atau tidak istiqomah? Susah. Kalau gampang, hadiahnya kipas angin. Betul atau tidak? Karamah ini susah. Istiqomah ini susah. Karena pahalanya besar, Ibu. Pahala orang yang istiqomah besar. Makanya di zaman Nabi ada anak kecil yang usianya masih 14 tahun, tapi sudah pandai, sudah kenal kepada Allah, mengenal Rasulnya, sehingga Rasulullah katakan, "Arafta falzam." Kamu sudah mengenal, maka istiqomahlah. Siapa lelaki ini? Dia bernama Harithah. Siapa namanya? Harithah. Masih kecil, Ibu. Usianya masih 14 tahun. Mungkin baru tamat SD, masih SMP. Masih kecil, tapi cintanya sama Nabi Muhammad besar. Kadang orang yang kecil cintanya besar jadi orang besar. Atau sebagian orang dia besar tapi cintanya kecil jadi kecil. Orang kecil, uangnya banyak, kelihatannya tinggi. Betul atau tidak? Iya. Ini bisa merubah. Apa yang dia miliki ini namanya sesuatu yang bukan ain dia, bukan dia miliki, tapi ma'ani, bukan sesuatu yang sifatnya fisik, tapi dia memiliki satu sifat yang lebih, maka itu bisa menjadikan wajah dia berubah. Ada orang mukanya jorek, ya, mukanya jorek, serem lah, ya, mukanya serem. Tapi tiap hari ngasih kita uang 10 juta, jadi nyaman gak gitu kira-kira kita lihat mukanya? Nyaman gak kira-kira? Nyaman. Atau ada orang yang udah sembuh banget, terus juga wajahnya biasa-biasa saja. Bahkan kalau dilihat dari fisik ya enggak banget lah. Tapi orang alim, rajin ibadahnya. Komentar kita bilang, adem banget wajahnya. Padahal kalau itu bukan orang alim, kita bakalan berkata, wah ini orang biasa-biasa saja, bahkan mungkin tidak dipandang. Tapi keilmuan atau ibadahnya atau hartanya bisa merubah fisik seseorang, ya. Yang dirubah bukan wajahnya, tapi mata orang yang memandang. Betul atau tidak? Mata kitanya yang berubah. Kita kalau suka sama seseorang, kita suka banget sama seseorang, ya. Dia melakukan keburukan, kita bakalan komennya apa? Wajar lah manusia. Orang manusia kok disuruh sempurna ya gak bisa. Karena kita suka sama dia. Dia orang baik, dia orang dekat kepada kita bakal pilih. Wajar manusia. Coba orang yang kita benci, gak salah aja kita ejek, gak salah saja kita suudzon, gak salah saja kita buruk sangka. Tapi karena kita suka kepada sifat atau ada hal yang lebih yang dia lakukan, sehingga kita berubah menjadi memandang kepada dengan pandangan ridha. Nah, inilah yang jadi masalah, ini mata kita, bukan sikap orang lain. Oleh karena itu orang-orang soleh hatinya bersih,
Kenapa? Karena mereka memandang orang lain dengan pandangan cinta. Kalau kita yang penting suudzon dulu, yang penting buruk sangka dulu. Ya orang ngapain? Biasanya diam tiba-tiba mendekat. Mau minjem duit kali ya. Pertama yang kita lakukan suudzon dulu, buruk sangka dulu. Tapi orang-orang soleh tidak, di dalam hatinya, ya Allah. Bahkan orang yang salah jalan, orang yang maksiat, orang yang jauh dari Allah. Salah seorang di antara muridnya bertanya, kenapa kok antum kasih hati kepada orang-orang yang jahat seperti ini? Dia apa? Mereka ini justru malah lebih memerlukan kita dibanding orang yang sudah soleh. Orang-orang yang salah jalan ini justru lebih memerlukan para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang hatinya bersih, sehingga bisa menyampaikan mereka kepada Allah. Kalau cara berpikir kita, wah ini jangan, itu orang jahat, wah itu orang gak benar, wah itu orang baik, kapan orang buruk bisa berubah? Kalau cara berpikir kita seperti itu, wah ini tidak satu organisasi sama kita, tidak satu komunitas sama kita, wah salah sendiri. Kalau bahasa kita seperti itu, salah sendiri kenapa gak mau join, salah sendiri kenapa gak mau bergabung, salah sendiri sudah diajak kenapa gak mau ikut. Makanya syukur sesat, syukur jadi ahli neraka. Nah itu kita begitu. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad punya sifat azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Nabi Muhammad memiliki sifat, kalau ada yang bermaksiat, Nabi Muhammad yang menangis. Bisa gak kita seperti itu? Ada yang maksiat, Rasulullah yang sedih. Bukan hanya ketika Rasulullah masih hidup, sampai sekarang pun di dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa amaliyah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari umatnya Nabi Muhammad disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kapan? Maghrib ini. Ini malam apa? Malam Senin. Maghrib ini dimulai. Amaliyah kita semua ini disodorkan kepada Nabi Muhammad. Fa in wajadtu khairan, Nabi Muhammad yang bilang, bukan saya. Artinya nggak mungkin Nabi Muhammad bohong, tidak mungkin Nabi Muhammad dusta. Nabi Muhammad katakan, kalau saya dapatkan amaliyahnya kebaikan, contohnya sore-sore ini kumpul ramai-ramai di masjid, berzikir, bersolawat, mencari ilmu, mendengar Al-Quran, mendengar hadis Nabi. Kalau aku dapatkan mereka melakukan kebaikan, hamidullah, saya akan memuji Allah, berterima kasih kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahum. Kata Nabi, kalau saya dapati mereka itu melakukan dosa, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Nabi Muhammad akan mintakan ampun untuk mereka. Jadi kita nggak boleh berburuk sangka sama orang lain. Ya, ini poin yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini. Udahlah ngurusin orang, biarin dia mau ngapain, terserah dia. Kalau kamu sayang, doakan dia. Siapa tahu dia bisa berubah menjadi orang yang baik. Dan kalau kamu merasa bahwa dirimu mampu merubah dia, nasihati. Tapi kalau kamu tidak merasa bahwa diri kamu mampu, lebih baik jangan. Karena sebagian orang itu dinasihatin malah menjadi-jadi. Makanya saya katakan, nasihat itu perlu melihat waktu sama dilihat orangnya. Ini orangnya seperti apa? Saya ceritakan pengalaman pribadi ketika saya mau ke Guangzhou, ke Cina. Ada dakwah di sana. Saya mengadu kepada guru saya. Ya, saya mau ada apa saja saya bilang dulu sama guru saya. Karena kita punya guru, ya, kita punya tempat kembali. Kalau kita benar, kalau guru kita benar, kita benar. Ya, kalau guru kita salah, kita tetap benar. Orang kita ikut orang. Betul atau tidak? Ya. Saya tanya, gimana? Saya mau ke satu tempat. Beliau katakan sudah beli tiket atau belum? Sudah disiapkan semuanya. Apa kata beliau? Jangan berangkat dulu sebelum kamu mengetahui beberapa hal. Apa itu? Berapa jumlah penduduk di sana? Berapa persen orang Islam di sana? Bagaimana perekonomian di sana?
Apa makanan pokok di sana? Waduh, semua ditanya. Kalau kamu belum mengenal mereka, maka jangan datang ke tempat mereka. Jadi hal yang ditekankan kepada saya, kalau kamu ingin berdakwah kepada seseorang, kenali orang yang mau kau dakwahi. Karena walaupun niat kamu baik, tapi diletakkan di tempat yang salah, hasilnya jadi salah. Melihat ada orang kalau sholat terlambat terus, adzan, Allahu Akbar, masih nongkrong di rumahnya. Sudah komat, aduh tanggung sebatang. Duduk di depan masjid, duduk dia merokok. Kebiasaan seperti itu. Sudah rakaat kedua baru masuk dia. Ada yang begitu, ada yang begitu. Akhirnya setelah rakaat kedua, rakaat ketiga dia baru masuk. Nah itu kebiasaan dia seperti itu. Tapi orang seperti ini orang baik, masih ada kemauan untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Ada orang yang gak kuat hatinya melihat orang-orang seperti ini, tapi bukan gara-gara rahmah, tapi gara-gara hawa nafsu. Dibisiki oleh syaitan, kamu dalam keadaan benar, kamu harus nasihati dia. Ternyata orang yang mau dinasihati ini sedang ada masalah sama istrinya. Di rumah dia lagi ada masalah, di tempat kerjanya juga ada masalah. Akhirnya dia terlambat lagi sholatnya, duduk di luar. Ini temannya yang mau nasihati ngomongnya pakai marah-marah. Kamu ini setiap datang ke masjid terlambat terus kerjaannya. Ya, orang sudah mau selesai sholat, kamu baru masuk. Orang lagi pusing seperti itu, dipaksa, apa jawabannya? Dan naon sih kaya. Betul atau tidak? Dia bilang, saya nggak mau sholat selamanya, kamu mau apa? Orang lagi kesel digituin, orang lagi marah digituin, orang lagi sumpah didakwahi. Niat kamu baik, tapi dengan cara yang salah, hasilnya jadi salah. Karena sebab kamu, orang yang tadinya melaksanakan sholat jadi menjadi orang yang meninggalkan sholat. Apakah itu dakwah? Apakah itu dakwah? Padahal niat kamu baik, tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya jadi salah. Makanya kita nggak boleh suudzon kepada siapapun. Ini wajah-wajah seperti ini semuanya memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan, mau apapun dia lakukan, dia punya la ilaha illallah, dia punya Muhammadur Rasulullah, ada jaminan dia mendapatkan surga. Apapun yang dia lakukan, selagi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua beriman kepada Allah di sini, semua beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita punya syahadat. Makanya saya yakin, seyakin-yakinnya semua yang ada di masjid ini akan berada di surganya Allah. Yakin saya, seyakin-yakinnya insyaAllah. Oleh karena itu kita nggak boleh melihat orang lain dengan pandangan yang hina. Wah, ini ahli neraka ini. Pandang itu diri kamu sendiri, jangan pandang orang lain. Itu caranya. Ya, cara untuk menjadi orang yang bahagia dan mendapatkan karamah adalah dengan cara memandang diri sendiri, tidak memandang orang lain. Ada seorang ulama bernama As-Sirri As-Saqafi. Siapa namanya? As-Sirri As-Saqafi. Beliau ulama tasawuf yang terkenal keilmuannya. Suatu saat beliau melihat orang yang minum minuman keras. Kemudian beliau menundukkan kepalanya dan menangis. Lalu ditanya oleh muridnya, apa yang terjadi wahai Syekh? Apa katanya? Saya tadi melihat ada orang-orang minuman keras. Saya pikir dia adalah orang yang jauh dari Allah. Setelah saya palingkan pandangan saya dari dia, saya yakin dia adalah walinya Allah. Kok bisa antum yakin? Ya, karena ada kesempatan beberapa detik saya memalingkan wajah saya, dia bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Kemungkinan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu di antara kita? Orang bisa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan Allah terima tobatnya. Sementara kita berburuk sangka kepada orang itu, kita dapat dosa. Dia orang udah jelas-jelas melakukan dosa, kita benci kepadanya, kita suudzon kepadanya,
kita fitnah dia, kita umbarkan keburukannya, padahal dia yang melakukan keburukan dan kamu yang mengumbar keburukannya sama-sama punya keburukan, beda momen aja dan beda keburukan saja, tinggal masanya saja. Bisa jadi satu masa kamu yang akan diburukan oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa kata beliau? Di saat saya memalingkan wajah saya, ada kemungkinan dia bertobat kepada Allah. Kalau dia bertobat kepada Allah, Allah menerima tobatnya, maka kosong. Nabi Muhammad katakan, ad-da'ibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Bayangin, ada kisah yang sangat nyelekit. Ada dua orang ini sejoli, kalau maksiat berdua-duaan terus, kemana-mana berdua. Yang kayak botol berdua kan, botolnya nggak mati dia yang payah, ya botolnya dicekek-cekek sama dia tapi dia yang mati. Pokoknya melakukan maksiat apapun dia berdua-duaan, kemana saja dia berdua-duaan, melakukan dosa berdua-duaan, sampai kedua-duanya meninggal, ditarik sama malaikat dengan kasar untuk memasuki nerakanya Allah. Ini dia berkata kepada Allah, ya Allah, mana keadilanmu ya Allah? Kenapa? Saya ini selalunya bermaksiat sama teman saya. Kenapa saya sendirian yang masuk neraka? Apa jawabannya? Teman kamu sebelum meninggal taubat, dan taubatnya diterima oleh Allah. Kira-kira sakit gak begitu? Sedih gak kira-kira? Kemana-mana berdua, biasanya maksiat ini bisa menjadi kuat kalau temannya ikut maksiat. Ya, begitu, manusia seperti itu. Umumnya kalau ada yang melakukan dosa, dia berani melakukan dosa juga. Kalau nggak ada yang melakukan, dia nggak berani. Dan dia kemana-mana berdua. Tapi ternyata temannya ini sempat bertobat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya kasih sayang Allah begitu besar untuk orang lain. Untuk diri sendiri pandang dengan pandangan yang penuh dengan kehinaan. Kalau saya nggak pantas, kalau saya ini lagi dinaikin aja sama Allah, kalau Allah ingin membuka keburukan saya, wah banyak sekali. Orang kalau hidupnya seperti ini nyaman, tapi hidup kita ini seringnya melihatin orang, keburukan orang sampai lupa banyak keburukan diri sendiri. Kita ini apa sih lebihnya? Kurang semua kita. Ujung-ujungnya tempat kita di kuburan. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Kita nggak punya apa-apa. Baru lahir aja kita nggak punya apa-apa. Kerjaan kita hanya nangis. Itu saja yang kita punya. Nggak punya pakaian dan menangis. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kakak-kakak dan adik-adik, pandang diri sendiri dengan pandangan yang hina. Tapi kalau memandang orang lain, pandang orang lain tersebut dengan kemungkinan. Bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah memaafkannya, bisa jadi Allah meninggikan derajatnya, bisa jadi banyak kemungkinan. Sementara diri sendiri, wah ini kita semua serba kekurangan. Orang yang memandang seperti itu hidupnya nikmat. Ada cucunya Nabi Muhammad, namanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Ini cucunya Nabi Muhammad, udah jelas nasabnya sama Nabi Muhammad SAW. Diejek, dibilang antum, kamu ini begini, kamu itu begitu, kamu ini begini, kamu. Apa jawabannya? Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Sudah mengingatkan saya, terima kasih banyak. Anak-anaknya marah, bilang, Abah kenapa kok nggak dibalas ini orang ejek kamu? Apa jawaban beliau? Wahai fulan, kamu menyebutkan keburukan saya, sementara keburukan saya yang kamu tidak ketahui lebih banyak dari apa yang kamu sebutkan. Sadar diri, paling enak. Jadi kalau diajak orang biasa aja, lebih banyak kok keburukan saya. Kalau gitu enggak, udah benar-benar salah, merasa sok benar lagi. Kalau kita seperti itu, makanya sakit hati kita. Di saat kita betul-betul melakukan, kemudian kita dikatakan bahwa kamu melakukan ini, kita merasa seakan-akan kita adalah orang yang terzalimi, terfitnah. Padahal itu betul-betul kita lakukan. Apa
Apalagi sesuatu yang kita tidak lakukan. Kalau orang lain ngomongin kita, tambah sakit hati. Nah, orang-orang yang seperti itu jiwanya nikmat. Dia katakan apa? Yang kamu sebutkan baru sebagian. Keburukan saya lebih banyak yang kamu nggak tahu. Orang kamu dengarnya saya dari orang lain. Andai kamu 24 jam bersama saya, wah sudah keburukan semua saya. Aib semua saya ini. Pagi melakukan ini, siang melakukan ini, malam melakukan ini. Kalaupun tidak melakukan, hati saya ini penuh dengan kotoran. Semuanya iri dengki, semuanya penyakit hati. Kita itu seperti itu. Manusia banyak kekurangan, tapi sok paling keren. Sok paling keren. Makanya pesannya adalah kita harus sadar diri. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, ya jangan ngurusin orang lain, tapi fokus kepada diri kita. Dan selalu merasa bahwa diri kita ini penuh dengan kekurangan. Jangan kelebihan. Kalau memandang ridho dengan diri sendiri, nggak bakalan naik. Ibadah nggak naik, urusan dunia juga seperti itu. Kalau ridho dengan diri sendiri, maka nggak bakalan naik. Saya mau udah cukup 1,5 juta juga setiap bulan, buat apa lagi? Udah ridho, bangga dengan dirinya, nggak bakalan naik gaji tulis gitu-gitu aja. Tapi kalau dia untuk diri sendiri dia tidak ridho, wah saya nggak boleh segini nih. Saya harus cari peningkatan, walaupun manusia itu nggak ada puas-puasnya. Manusia tidak ada puas-puasnya. Semua kita seperti itu. Kita ini sekolah SD biar bisa SMP, SMP biar bisa SMA, SMA biar bisa kuliah, S1 biar bisa S2, ya. Setelah kuliah biar bisa kerja biar bisa nikah biar bisa punya anak SD lagi, SMP lagi, begitu aja betul kita hidup kita begitu. Ya, targetnya seperti itu. Punya rumah kontrakan, pengen. Mimpi saya punya rumah kecil juga nggak apa-apa. Udah punya rumah, pengen nih kamarnya jadi 3. Udah 3, pengen dong ditingkat. Udah punya rumah, wah pengen beli rumah di sebelah. Pengen juga beli rumah di kota ini, di kota itu. Udah punya 3, pengen lagi bikin perumahan. Ya, udah punya kendaraan itu pengennya, nggak bakalan. Saya sering katakan saya punya teman dari orang yang nggak punya kendaraan sampai punya pesawat. Saya punya teman dekat, bukan teman dekat. Semuanya begitu ceritanya. Yang nggak punya motor bilang, doain biar saya punya motor enak. Kalau pengajian saya bisa pakai motor, nggak pakai sepeda. Yang udah punya motor biar doain, biar punya mobil, biar bisa bawa Habib kemana, doain biar enak. Kan begitu. Udah punya mobil biar doain, biar mobilnya lebih gagah sedikit biar enak saya kemana-mananya. Udah punya mobil gagah, doain biar saya punya 2, jadi yang satu bisa standby di rumah, yang satu bisa. Udah punya 2, biar doain biar saya punya showroom, alhamdulillah sekarang, tapi aduh lagi susah nih, ya, ceritanya susah. Yang punya pesawat juga ceritanya seperti itu, sama. Wah ini bisnis lagi susah, doakan biar kita agak maju sih, padahal ya dompet dia tebel gitu. Tapi ceritanya susah terus. Betul atau tidak? Manusia seperti itu. Gak ada bedanya. Semua di antara kita seperti itu. Karena tidak ada kepuasan. Punya rumah 1 Bandung kita punya, pengen kita beli rumah juga nanti di Purwakarta. 1 Purwakarta kita punya, pengen lagi kita punya rumah di Kerawang. Bekasi, semua terus kita pengen, walaupun dunia dan sisinya kamu punya, masih ada penasaran nih. Kira-kira di planet sebelah ada nggak yang nyewain dia? Begitu kita manusia seperti itu, ya sama semua di antara kita. Oleh karena itu, ya pada perjumpaan yang begitu istimewa sore hari ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa jangan pernah puas dengan diri sendiri. Dan karamah terbesar bukan orang bisa melakukan sesuatu ini, enggak. Ketika dia bisa fokus kepada ibadah dan kepada Allah dan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu karamah yang besar. Ini keramatnya Syekh ini apa? Keramatnya bisa continue istiqomah dalam melakukan sunnah Nabi. Nah, itu keramat yang paling terbesar. Karamahnya apa? Bisa terus berjalan sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, ini adalah karamah yang terbesar. Karamahnya apa?
bisa terus-menerus menjadi orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, itu adalah orang yang terbaik. Makanya Harithah tadi masih muda, usianya 14 tahun. Rasulullah berjumpa dengannya, kemudian Rasulullah tanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Pagi-pagi gini apa kabarmu wahai Harithah? Rasulullah kalau ketemu siapapun Rasulullah SAW tegur, Rasulullah SAW sapa. Apa jawaban anak kecil ini? Asbahtu mu'minan billahi ya Rasulullah. Di pagi hari ini saya dalam keadaan beriman kepada Allah. Waduh, ini anak kecil menganggap dirinya sudah beriman kepada Allah di hadapan orang yang paling beriman. Ini orang yang paling beriman, dia bilang dia beriman. Berani banget dia mengatakan saya di pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imanik? Segala sesuatu itu wahai anakku perlu kepada bukti. Bukti kamu beriman apa? Apa kata anak ini? Azafat nafsi 'anid dunya. Ya Rasulullah, di dalam jiwaku sudah tidak ada kecintaan lagi sama yang namanya dunia. Anak kecil ngomong seperti itu. Kira-kira anak kecil kita sekarang dikasih pilihan antara main kleci atau kleci, sama dikasih iPhone yang terbaru, pilih mana nih? Orang udah tahu anak sekarang ya, sudah bisa membedakan. Apa kata Harithah? Azafat nafsi 'anid dunya wastawa 'indi dhahabuha wa madaruha. Kalau dikasih kepada saya emas, kalau dikasih kepada saya batu kerikil, gak ada bedanya bagi saya. Udah gak ada. Hati saya gak ada kepenginan sama sekali. Wa asbahtu ka'anni aral jannata wa ahlaha yatana'amuna fiha. Di pagi hari ini ya Rasulullah, saya seakan-akan bisa melihat surga secara langsung. Dan saya melihat nikmatnya orang yang sudah berada di dalam surga. Wa asbahtu ka'anni aral nar wa ahlaha yu'adzabuna fiha. Dan di pagi hari ini saya, ini ngomongnya di hadapan Nabi, seakan-akan memandang langsung kepada neraka dan melihat bagaimana siksaan Allah kepada penghuni neraka. Wa asbahtu ka'anni ara 'arsyar rahmani bariza. Di pagi hari ini seakan-akan saya melihat arsy-Nya Allah secara jelas. Nabi Muhammad mengatakan, "Arafta falzam." Kamu ini bukan main-main, ini bukan kaleng-kaleng. Kamu ini sudah mengenal Allah, al-arif billah, arafta falzam. Maka yang susah apa? Istiqomah kamu. Jangan berubah-ubah. Jalan kamu harus seperti ini. Jangan cari teman-teman yang aneh-aneh. Anak kita ini jangan dikenali sama teman-teman yang aneh-aneh. Pagi-pagi FF, siang Mobile Legend, sore PUBG, malam main bola, itu aja kerjanya. Sampai gak kenal lagi sama Allah. Ini anak usia 14 tahun sudah mendapatkan predikat al-arif billah dari Nabi Muhammad yang paling kenal kepada Allah. Kata Nabi Muhammad, ini gak lama nih usianya seperti ini. Biasanya emang begitu sih, orang baik cepat banget diambil sama Allah. Ya, orang baik kebanyakan ya cepat dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sepenuhnya seperti itu ya. Jadi wah, kata ini orang baik cepat meninggalnya, saya jadi orang buruk aja lah biar lama panjang umur gitu. Ya, belegu ya namanya. Ya, karena sebagian kalam itu ada namanya mantuk, ada namanya mafhum. Untuk urusan ini tidak ada mafhumnya. Maka Harithah izin kepada Nabi. Waktu itu ada perang namanya peperangan Uhud. Peperangan Uhud terjadi di kota Madinah. Ada namanya peperangan Uhud. Ketika perang itu Nabi Muhammad banyak lukanya, karena Nabi Muhammad betul-betul berjuang dan memang diincar. Nabi Muhammad diincar untuk dibunuh. Mereka takut sama Nabi Muhammad kalau berhadapan satu lawan satu, karena Nabi Muhammad berani loh. Jangan dikira Nabi Muhammad nunggu aja ngasih komando gitu kan. Nabi Muhammad turun tangan. Bahkan tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, kunna idza hamiyal watis ittaqayna bi Rasulillah. Kami kalau perang sedang berkecamuk,
pengen tahu mana Umar, pengen cari mana Umar bin Khattab kalau perang sedang berjalan. Kami, kata Sayyidina Umar, Ali bin Abi Thalib juga mengatakan yang serupa, kami ngumpet di belakang Rasulullah. Kira-kira Nabi Muhammad berani atau tidak? Sayyidina Umar ini yang paling berani bercerita kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, kalian pengen tahu posisi saya di mana kalau perang sedang berkecamuk? Saya ngumpet di belakang Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai tameng untuk saya. Karena Nabi Muhammad pemberani. Sampai ada seseorang namanya Rukana. Rukana ini penggulat terkenal di kota Makkah. Dia bahkan diriwayatkan oleh ulama sejarah, ulama hadis, bahwa dia kalau berdiri di atas satu karpet, kuda-kudanya kuat sampai 8 sampai 40 orang narik, dia masih bisa bertahan. Kuat sekali dia Rukana. Dia bilang Nabi Muhammad ini bohong, Muhammad ini bukan Nabi. Kalau memang betul-betul dia Nabi, saya nantang dia duet sama saya. Kita nantang Nabi Muhammad. Akhirnya dia juga mengumpulkan orang-orang untuk melihat. Ini dia nggak pernah kalah, nggak pernah kalah sama sekali, selalu menang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tantang Nabi Muhammad, Muhammad mengiyakan. Nabi Muhammad SAW paling asyik, Nabi Muhammad itu paling enak. Nabi Muhammad SAW jangan dibayangkan Nabi Muhammad hidupnya susah, enggak. Nabi Muhammad enak, masih susah jomblo. Jomblo pada berlaku nih sekarang. Wah, saya ikut Nabi Muhammad, kerja yang banyak biar enak istrinya. Ya. Nabi Muhammad SAW dibilang, wah Nabi Muhammad susah. Nabi Muhammad itu hidupnya enak. Susah itu urusannya hati. Kadang kita duit banyak, hati gak enak. Duit sedikit tapi hati enak, nyaman. Nabi Muhammad hartanya banyak. Manajer perusahaan terbesar di kota Mekah, milik Siti Khadijah. Hartanya banyak. Bahkan dikatakan ketika Siti Khadijah menikah, diminta oleh Rasulullah, dilamar oleh Rasulullah. Ini kisah fullnya ada di dalam buku baru saya ini. Ini Muslim mana ada bukunya? Ya, buat ibu-ibu, bapak-bapak yang belum baca, dibaca tentang istrinya Nabi. Ayo, jangan baca tentang yang lain-lain. Terus kita cari tahu tentang orang lain, tapi keluarganya Nabi tidak kita kenal. Ayo kita cari tahu tentang istri-istrinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu melamar Siti Khadijah, hadiahnya apa? Mas kawinnya apa? 50 unta. 50 unta itu kalau kita nominalkan sekarang ini sekitar 1 miliar mas kawinnya. Mas kawin ini orang dibilang ini orang miskin, Nabi Muhammad miskin. Saya miskin karena ikut Nabi Muhammad. Dari sononya aja miskin. Ya, Nabi Muhammad itu kaya raya, tapi lebih memilih miskin untuk menghadiahkan kepribadiannya atau dirinya untuk Allah dan Rasul, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan gara-gara susah. Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan gunung Uhud menjadi emas. Muhammad tidak mau. Rasulullah katakan, saya pengen lapar sehari, kenyang sehari. Kalau lapar saya bisa minta, kalau kenyang saya bisa bersyukur. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika di peperangan Uhud, kisah Rukana tadi, Rukana dia memaksa untuk berduel dengan Nabi Muhammad SAW. Karena memang ayo. Akhirnya maju Rukana. Sebelum dia mendekat kepada Nabi, Nabi ambil lehernya, diangkat sama Nabi, di smackdown, dijatuhkan oleh Rasulullah SAW. Dijatuhkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia nggak percaya. Wah, ini mana mungkin ini saya jatuh ini? Saya mau coba lagi, wahai Muhammad sekali. Dicoba lagi, diangkat lagi sama Nabi Rasulullah, terjatuh lagi. Ini bukan cerita belaka, bukan ini. Kejadian nyata yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai 3 kali dia masih nggak percaya. Yang namanya orang nggak percaya, orang benci, nggak perlu diperjelas siapa dirimu. Dia masih benci sama kamu. Sampai-sampai Rasulullah SAW dia nggak yakin. Rasulullah SAW panggil pohon untuk mendekat. Kemudian menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dia nggak beriman. Ada riwayat dia beriman, ada riwayat dia tidak beriman. Karena orang yang membencimu, 1000 cara kau lakukan, dia tidak akan pernah mau mencintaimu. Ya. Mau apapun kamu lakukan untuk membuktikan bahwa kamu adalah manusia yang hebat, di mata dia kamu adalah seorang pecundang. Tapi bagi orang yang mencinta kepadamu, keburukan apapun yang kau lakukan, di matanya kamu adalah makhluk terindah yang diciptakan oleh Allah.
Begitu memang manusia, tergantung pandangan. Kalau hati sudah nyaman sama seseorang, cinta kepada seseorang, keburukannya udah gak dilihat lagi. Yang dilihat hanya kelebihannya saja. Ya, sehingga di peperangan Uhud ceritanya bersambung karena sudah mau maghrib. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa di lain waktu. Saya pengen sekali ini tanya jawab sama teman-teman, sama sahabat-sahabat, tapi memang ya waktu kita singkat karena sudah mau maghrib juga, dan alhamdulillah kita sudah baca maulid, baca sholawat, baca zikir kepada Allah. Wah, ini luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan nanti malam kita bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah. Nyaman sekali, hati tenang. Kita jumpa sama ulama aja bikin hati kita tenang, bikin hati kita teduh, bikin hati kita nyaman. Seakan-akan ya Allah pengen jadi orang soleh, walaupun cuma 1 jam pengennya, habis itu nakal lagi. Walaupun seperti itu, ada keinginan untuk menjadi orang yang baik. Apalagi kalau kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan barokah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga masjid ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan, dan insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari masjid ini kecuali dosa kami telah Kau hapus ya Allah, derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami datang ke tempat ini membawa banyak dosa ya Allah, tapi kami berharap kami keluar dari tempat ini dosa kami telah diampuni ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami sadar diri siapa kami, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ya Allah, tapi hati kecil-kecil kami juga ada keinginan untuk menjadi hamba yang soleh. Pengen rasanya menjadi orang-orang yang bisa berjuang di jalan Allah, pengen rasanya menjadi orang-orang yang bisa menyumbang untuk agama Allah dengan pikiran kami, dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami bisa usahakan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dipermudah untuk melakukan hal-hal yang baik di dunia, sehingga kami mendapatkan kebaikan di akhirat. Ya Allah, sebagian di antara kami orang tua kami sudah meninggal ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Kami masih terbayang wajah indah mereka ya Allah. Sebagian di antara mereka mungkin amaliyahnya kurang ya Allah, tidak soleh dan jauh sekali dari kata sempurna ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, karena kami tahu bahwa sungguhnya kami di saat-saat ijabah, di saat-saat doa kami diterima ya Allah. Kami dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, kami yakin doa kami diijabah ya Allah. Sayangi mereka yang sudah meninggal ya Allah, dan jaga orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Berikan kepada mereka jalan yang lurus, berikanlah kepada mereka hidayah, berikanlah kepada mereka taufik untuk bisa terus-menerus membimbing kami, dan berikanlah kepada mereka kebahagiaan terus-menerus di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Kami tidak tahu, ada kami saja kami susah mendidik dan mentarbiyah mereka ya Allah, apalagi ya Allah kalau kami sudah tidak ada ya Allah. Kami takut kami mendapatkan dampak buruk karena tarbiyah anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami di Maroko sekarang ini mendapatkan gempa yang begitu hebat sehingga hampir ribuan orang sudah meninggal ya Allah. Saudara-saudara seiman ya Allah, kami tidak bisa berkata apa-apa ya Allah. Bisa jadi saat ini kami berdoa untuk mereka, suatu saat mereka yang berdoa untuk kami ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa yang Kau takdirkan ya Allah kepada kami. Kami takut ya Allah kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamala mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi akhir wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah,